Grace sudah sempat membahas tentang prokrastinasi nih ya. Ini semuanya prokrastinator kan ya? Saya jujur saya banget ya. Ya. Mungkin teman-teman mau tahu dulu ya, apa sih itu prokrastinasi begitu ya? Prokrastinasi itu kan jelaskan, silakan. Grace. Ya. Karena tadi Grace Dia yang mau tahu ya. Karena dia bilang tahu penyakit ya. Karena itu penyakit ya, loh. karena jujur aja, aku sendiri baru dengar istilah prokrastinasi itu di perkuliahan Sama. kita. Ya maaf ya, kita kan kuliah udah dari 15 tahun lalu ya. Dari zaman kufu ya, belum ada jurnal-jurnal. Jadi memang belum pernah dengar istilah prokrastinasi itu apa begitu ya. Tapi ternyata di sekarang ini justru prokrastinasi itu sudah banyak yang diteliti gitu ya. Faktor-faktornya apa dan lain sebagainya. Ini juga mungkin bisa jadi informasi ya buat teman-teman. Ya mungkin kalau sekarang bisa ada, mungkin setidaknya generasi saya lah ya, generasi saya yang tahun sekian-sekian itu lah ya. Nah mungkin kita bisa dibantu nih sama teman-teman saya di sini. Mungkin dari Grace gimana? Apa sih sebenarnya prokrastinasi itu, Grace? Jadi kalau prokrastinasi itu sederhananya menunda. Tapi ini menundanya itu menunda yang merugikan. Oke. Jadi bukan menunda karena ada sesuatu yang lebih urgent, bukan ya? Iya. Itu juga ada istilahnya, itu prokrastinasi, ada istilahnya lagi. Tapi prokrastinasi yang cenderung merugikan itu kan yang akhirnya membuat kita misalnya terlambat melakukan tugas. Jadi kalau di studi ya prokrastinasi akademik seperti itu. Jadi kita menunda karena sengaja gitu. Jadi sudah tahu nih tenggat waktu. Misalnya kalau saya itu punya kebiasaan tugas nih deadline-nya 2 hari. Sudah tahu. 2 hari. Sebenarnya kan kalau berpikirnya lebih maju kan kita bisa cicil, kerja pelan-pelan. Jadi hari ini sedikit, besok jadi di hari H tidak terlalu hektik gitu, tidak terlalu gelagapan. Nah kalau prokrastinator ya orang yang melakukan prokrastinasi lebih kayak kan masih ada 2 hari, masih ada besok. Nanti malam besok nanti pas malam kan udah ngantuk, masih ada hari esok. Nah nanti yang merugikannya saat sudah mendekati hari pengumpulan, jadinya kayak serasa kayak aduh bebannya besar sekali, tugasnya banyak sekali, padahal kan bisa dicicil. Nah kan ada quotes bagus juga, the problem is you think you have time. Jadi jangan berpikir kamu punya waktu. Nah itu kan yang bisa meragukan kita untuk kan masih ada hari esok. Nah ketika kita berpikir ada hari esok, waktu kan udah selesai. Ini kalau ingat istilahnya Oma ini, bukan waktu yang kejar kita yang harusnya kejar waktu gitu ya. Ini Oma juga berarti dengar juga Oma itu. Kayak apa? Nah terus kalau itu Grace, kalau ini tadi kan dibilang kalian apa semua iya semua. Kalau prokrastinasi yang dialami oleh Doni bagaimana? Lebih ke mananya? Ada pengalihan kah? Kalau dia kan bicara soal akhirnya yang harus dikerjain nantilah. Sama sih. Wujudnya. Tadi lagi sebenarnya sudah menceritakan tentang diri saya. Sama itu juga udah tertua. Jadi refleks ya. Jadi jangan bilang karena gue rajin belajar ya. Tidak juga sih. Tidak, banyak yang ditunda. Kayak sering sih, bukan nanti kita kerja, nanti sudah besok mau dikumpul baru kerja. Jadi otaknya itu dapat berpikir gitu. Iya. Harus di batang leher orang. Kayak kita pikir nanti minggu depan, tunda aja dulu. Nanti SKS, sistem kebut semalam kerjanya. Ya itu, kalau dulu tuh istilahnya SKS ya, sistem kebut semalam gitu ya. Ya betul banget ya. Nah kalau Janet juga merasa juga tadi ya? Iya, sama tentunya. Bahkan tuh kayak misalnya, tugasnya udah dibuat tuh kayak tabel jadwal. Minggu depan ada ini review. Pasti akan ada pikirannya tuh pas sudah kayak mendekati harinya. Kayak misalnya 2 hari sebelum atau kayak mungkin 1 hari sebelum, tiba-tiba selesai aja kayak kayak maksudnya selesai tapi kayak maksudnya lancar juga Kak, tiba-tiba. Itu ada ilham. Iya ada ilham. Tapi sebenarnya itu kalau dibilang sama Doni sering, nah itu emang maksudnya kalau aku secara pribadi sih kayak nggak mau buat panik sih Kak. Jadi kalau emang udah lagi panik parah nggak bisa ngerjain, malah nggak bisa berpikir. Sering prokrastinasi tapi masa di bawah santai tapi berpikir. Kalau kita panik kalau karena sudah selesai tunda, kalau sudah tunda 1 minggu, nanti sudah besok minggu baru panik. Iya. Malah lebih kayak tenang. Ya udah. Jadi kayak mesti ngatur semuanya dengan baik. Terus kalau seandainya misalnya dicontoh dalam hal tugas ya, tugas kan sudah dikumpulin nih. Terus pernah nggak ada berpikir
Coba kalau dari dulu dicicil ya. Oh, serius? Itu adalah Itu Kayak sudah jadi rule-nya. Iya, sering gitu. Benar, karena kadang-kadang kan kita belum merasakan kalau tadi dibilang sama Grace itu menunda yang tidak baik begitu ya. Kadang-kadang kan dia pada saat udah dapat efeknya baru kita Ini menyesal yang tidak baik. ini biasa kan salah satu efek prokrastinasi kan penyesalan di akhir. Oh, oke, salah satu efeknya. Jadi, nah selain tadi itu bicara tentang tugas, terima kasih. Jadi nggak santuy guys. Dia dengar prokrastinasi langsung butuh dia. Ya, tapi ini teman-teman mungkin tambahan informasi aja ya, bukan hanya soal kita mau nunda-nunda tugas gitu ya. Iya. Tapi juga yang maksudnya nunda tugas tuh begini, bukan hanya sekedar, tapi kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan lain yang kemudian membuat kita teralihkan gitu ya. Entah pekerjaan dengan handphone, oh itu ada matkul lain juga kan kak? bisa ada prioritas yang lain gitu ya. Tapi kalau ini lebih tepatnya prokrastinasinya apa nih? Memang kamu rebahan kah atau akademik Sebenarnya kita ini kan balance sih kak, soalnya karena ada yang tugas kayak tadi kak bilang prioritas, jadi kita menunda itu karena ada yang lain yang kita harus selesaikan. Jadi misalnya kita tugas individu karena ada tugas kelompok yang kita harus ketemu dengan teman-teman yang waktunya hanya bisa hari ini. jadi kalau dibilang menundanya itu karena main handphone Ada juga oh ada juga Ada. ya itu maksudnya ya, berarti itu juga bisa pengaruh ya bagian Sangat. dari prokrastinasi ya. Terus kongko-kongko bareng teman begitu ketika ada tugas ya teman. Kalau dengan teman kan kadang kita notabene-nya 90% nongkrong, 10% kerja tugas. Iya. Jadi kadang ya. artinya dalam kebersamaan dengan teman-teman juga bisa memicu kita untuk Bisa. prokrastinasi ya. Sangat bisa. Prokrastinasi massal Bukan yang sudah pancing Kayak ada topik hangat. iya ada yang baru nih. Jadi laptop apa tadi? gimana Jadi kita mulai dari mana? Singkirin lah. Jadi ya yang namanya pertemanan ya, kalau ada Apa sih frekuensi kak? iya, kalau ada frekuensi getarannya sama ya. Jadi satu berhenti kerja, semua berhenti kerja. Yes. Betul ya. Nanti sudah waktunya mau pulang baru bilang kita belum kerja apa-apa begitu ya. oh besok aja Besok aja kita kumpul lagi. Masih ada hari. Habis itu kumpul lagi. Ya prokrastinasinya bukan Iya. cuma sendiri. Oh, Beramai-ramai. Jadi ada prokrastinasi individu, ada prokrastinasi Massal. kelompok ya. Nah ini menarik juga ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman menilai diri sendiri apakah teman-teman juga seorang prokrastinator atau bukan. Nah, terus gimana dong solusinya? Nah ini kan teman-teman belajar psikologi ya. Saya juga ya. nah, tapi juga loh Tapi gimana teman-teman aja. prokrastinasinya Saya prokrastinasi. Kalau banyak kegiatan kan kak? ya kalau oh iya sebenarnya. Iya. iya ada ya Bu ya. banget Ya, pelayanan makasih ya Bu ya. Bapak. Nah, kalau aku prokrastinasi ya ada juga prokrastinasi ya. kayaknya ada juga itu Maksudnya aku nggak bisa Kita nggak sendiri guys, kita nggak sendiri. ya. Maksudnya aku nggak memungkiri bahwa ya ini kita mati lampu Iya. sudah gelap ya teman-teman. karena hujan Ya, show must go on. Jadi sekalipun prokrastinasi, oke lah kalau bicara soal ada pelayanan, Iya. mungkin mengurus keluarga, itu kemudian membuat kita tuh aku ya pribadi ya, membuat aku tuh kemudian merasa perlu untuk menyesuaikan waktu, sehingga kadang-kadang ya tugas nanti dulu. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah mungkin udah selesai ngurus keluarga atau mungkin pas pelayanan lagi lowong gitu, tambah juga sebenarnya kuliah nggak lowong, mungkin ada tugas ya. Tapi kadang-kadang ya terpancing juga untuk prokrastinasi nonton drakor. kakak nonton drakor banyak tuh pasti ya Banyak siapa. Apalagi kalau lagi berapa episode. Tergantung ya, ada yang serial, ada yang habis ya gitu ya. Tapi ya itu artinya pengalihan itu memang selalu ada gitu ya, dalam semua proses itu. Nah itu yang kadang-kadang yang kita nggak bisa pungkiri ya. Ya tapi kan bukan berarti kalau ada masalah bukan berarti tidak ada solusi Nah, terus kalau menurut teman-teman nih, dengan kita sendiri sebagai prokrastinator ya, atau mungkin teman-teman juga ada yang prokrastinator, terus kita yang ya mungkin kami belum selesai ya teman-teman, tapi kita sudah mendapatkan beberapa hal yang kita perlu untuk pahami dan juga miliki ketika kita berhadapan dengan prokrastinasi gitu ya. Nah tadi kan sudah sempat sih teman-teman bicara tentang self awareness ya. Nah itu bagaimana tuh bicara tentang self awareness, Janet?
Jadi kalau dibilang misalnya tentang self awareness itu Dia mau tunjuk orang, Iya. kita tunjuk diri. Kan Bu, tentang kesadaran tuh Kak. Iya. Kesadaran dan Kesadaran diri ya. kesadaran diri. Dan kayaknya tuh waktu belajar itu tuh Kak, kayak maksudnya selama ini mungkin ngerti makna arti kesadaran diri, tapi Iya. maksudnya betul-betul yang kamu paham nggak kesadaran diri itu apa? Iya, dan harus wujud dalam perbuatan Iya, kita sih, bahkan harus jelas. kesadaran apa nih? Kamu kayak itu udah berapa tingkatan nggak sih Kak? Kesadaran tuh kayak itu kesadaran kayak tapi itu kesadaran yang dari apa nggak sih yang Oh, iya, kita- iya. kalau self Ini ada awareness buku ya. iya ya sebenarnya. kalau self awareness kan lebih ke dia tuh sadar lebih kurangnya dia. Iya. Iya. Kalau Pada diri aware sendiri itu ya. kan aware yang dari yang tidak sadar, Jadi dia dari conscious, Heeh. dari unconscious ke sampai dia conscious. kayak itu sih betul. Dan maksudnya pas kita belajar itu tuh Kak, kayak kesadaran oh iya berarti yang saat ini sedang dilakukan tuh masuk di mana ya? Iya. Oh belum sepenuhnya sadar. Iya. Oh jadi kalau sampai disadar yang seperti apa, yang penuh tuh kayak gimana? Iya. Dan bahkan ternyata nggak banyak sadarnya. Oh iya. Kalau dalam Hilang hal kesadaran. prokrastinasi, Iya hilang. seperti orang yang hilang kesadaran. Jadi amnesia. Jadi kami belajar psikologi juga tuh sering kehilangan kesadaran. Iya. Iya. Iya, iya. Yang lain mungkin mau menambahkan silakan tentang self awareness ini atau bagaimana ya kemudian self awareness ini kita nyatakan dalam tindakan-tindakan yang penting begitu ya dalam menghadapi prokrastinasi ini. Saya masih berpikir kan kayak gitu. Kami punya. Karena kayaknya saya tidak ada kesadaran. Butuh digampar mungkin biar sadar. Nah itu tuh bisa tuh jawaban Bisa ya, Iya. gampang. Dan sebenarnya kalau self awareness sendiri memang salah satu solusi dari prokrastinasi self awareness. Kita sadar dulu kalau kita prokrastinasi. Iya. Kita sadar kalau kita melakukan itu. Kita sudah sadar ya. Nah, Sadar. jadi bangun dulu nggak sih? Iya. Baru tahu. Jadi Bangun. pada dasarnya kita tuh nanti sadar kalau kita melakukan prokrastinasi di saat kita sudah dapat ruginya. Oh, Pak, Setuju, Kak. cenderungnya Iya. kayak gitu. Jadi misal kalau orang yang prokrastinasi kan nanti hasil kerjanya kurang maksimal. Iya. Saat dia sadar hasil kerja kurang maksimal, pasti baru ternyata itu merugikan saya. Nah, pada dasarnya self awareness ini kan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Jadi self awareness itu teman-teman salah satu dari kecerdasan emosional kita. Iya. Malah itu kecerdasan emosional Itu kita dalam- tingkat pertama. Iya tingkat pertama. Jadi sadar dulu kekurangan kita ini. Nah, ketika kita sadar kekurangan kita, maka kita akan berpikir gimana ya untuk upgrade itu. Nah, jadi pertama setelah kita sudah sadar kekurangan kita pilih langkah apa yang kita mau ambil. Misalnya, saya mau mengawalinya dengan membuat schedule. Iya. Setelah kita sudah buat schedule tugas ini, dalam schedule itu harus ada komitmen. Nah, kalau sudah punya komitmen itu dibarengi dengan self awareness. Iya. Nah, kalau kita sudah punya komitmen, ya memang pasti akan bolong-bolong sih Iya. manusia ya, Iya. realistis kan. Iya. Tapi di balik itu bolong-bolong dan lain-lain, dengan self awareness akan membantu kita untuk jadi jadwal saya seminggu ini bolong di sini, jadi ini kekurangan saya. Nextnya saya upgrade lagi. Jadi kan perlahan-lahan prokrastinasinya bisa Iya. dikurangi secara gradual. Kak, aku mau tambahin. Jadi waktu bahas tentang kesadaran, kan kalau di kita kuliah ada presentasi ya. Jadi yang kayak kalau kamu tidak maksimal semampu kamu waktu prepare, kamu akan blank ketika presentasi. Dan Yes, itu tuh ya. kayak bukan hanya menunjukkan kamu tidak siap, tapi juga Nggak sadar. iya, jadi yang kayak rasa rugi gitu loh Kak, kayak Iya. pas sudah selesai ya, padahal tuh Menyesal harusnya ya. bisa lebih maksimal, tapi nggak di prepare. Nah akhirnya ruginya tuh kita tahu, oh iya, berarti kita harus lebih prepare kapan? Ini kayak tadi Kak Grace bilang, biar kalau kasarnya nggak malu-maluin sih, maksudnya, tapi lebih juga materi yang mau kamu sampai di presentasi kan orang nggak dapet maksudnya Iya, gitu. Nilai pun juga nggak dapat, baru ilmu pun kamu nggak dapat. maksimal Iya. Iya, menarik ya jadi bicara soal self awareness ini. Terus kalau bicara self awareness ini juga tentu nggak hanya dalam hal prokrastinasi ya, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain gitu ya. Karena bukan hanya bicara soal pada saat ada tugas kuliah kita mau presentasi kita harus prepare gitu ya. Tapi artinya teman-teman bisa juga dalam hal-hal yang lain gitu ya. Kan kita ada prokrastinasi akademik, ada prokrastinasi non akademik gitu ya.
yang juga bisa terjadi gitu ya. Ya contohnya orang mau nyetrika, nanti aja lah nyetrikanya gitu ya. Itu anak ibu-ibu. Iya itu contohnya ibu banget ya, ibu rumah tangga banget ya. Mau nyuci nanti ya, belum ada matahari. Sampai mendung-mendung Berarti berarti. hujan baru nyuci. Oke. Selain self awareness apa lagi kira-kira menurut teman-teman yang bisa untuk membantu kita, apalagi khususnya sebagai mahasiswa ya atau yang sedang studi lanjut untuk bisa menghadapi prokrastinasi. Tadi tuh resiliensi. Time management dulu sih. Oh, menurut saya time management. Soalnya kalau prokrastinasi kan dasarnya menunda waktu. Iya. Jadi masalahnya di time. Jadi selain kalau sudah sadar sudah bikin schedule, nah kita gimana manajemen waktu kita supaya tidak tertunda. Kayak tadi kan kita kan memang masalah dari prokrastinasi kan di waktunya itu. Jadi gimana kita memanage waktunya itu supaya jangan terbuang dan jangan tertunda. Salah satu prokrastinasi yang paling umum terjadi adalah terlambat, tidak on time. Ya kan? Itu kan menunda kehadiran. Jadi misal bangun pagi, sebenarnya kalau Anda bisa mempersiapkan mengatur dengan baik kan Anda tidak terlambat. Ya. Tapi karena Anda memilih untuk ya beda kasus kalau bangun terlambat ya. Ada kan orang udah bangun on time tapi kayak Ya. ngopi dulu Iya, lagi betul. masih ada waktu dikit dia kan terlambat. Salah satu hasil dari prokrastinasi tidak on time. Jadi pentingnya time management dalam mengurangi prokrastinasi itu penting sekali sih. Jadi salah satu solusinya ya gimana ngatur waktunya biar nggak terbuang, nggak tertunda gitu. Iya. Setuju sih ya. Time management ya, jadi bicara tentang bukan hanya membangun kesadaran diri tapi juga harus punya kemampuan untuk memanage waktu ya, mengatur waktu dengan baik. Dan ini seorang pengatur waktu yang baik ya. Waduh. Gimana Bapak? Bapak Don. Kalau Atau bagaimana menurut Doni soal mengatur waktu ya? kalau jujur nih, Ya, Jujur lah. kalau mengatur waktu cukup tidak teratur saya. Oke. Tapi ya tetap ada kesadaran diri. Cuman lebih entah kenapa pengaruh dari luar itu kayak teman kos, kayak Oh, iya. itu lebih kuat Faktornya, daripada. iya. Kalau kita tahu kalau misalnya tadi Janet bilang kita mau presentasi nih, kan kita sudah tahu kita harus kasih yang terbaik, Iya. kasih materi yang baik, tapi terkadang kita tuh masih minggu depan juga. Iya, Jadi masih lama. ya beda tuh kalau kita misalnya belajar yang sudah dari kita persiapkan Iya. Sama atau yang nanti malamnya kita persiapkan kan Iya. beda kalau kita mau apa. Tapi kalau soal manajemen waktu tetap kesadaran diri ada untuk menunda waktu, membuang-buang waktu, tapi itu sih masih pengaruh-pengaruh itu susah dikontrol. Iya betul. Iya. Jadi kalau tanya saya itu bisa manajemen waktu berat. Masih belajar tuh. Iya. Yang penting jangan sampai jadi prokrastinator sejati ya. Tapi sejauh ini aman karena itu iya karena kan itu gunanya kalau kita kan komunikasi baik dengan teman-teman. Iya. Jadi justru teman-teman itu yang mengingatkan kita tugas Jadi ini alarmnya. belum. Iya, dan itu penting sekali. Jadi jangan nanti misalnya kalau teman-teman studi lanjut menyendiri begitu. Iya nggak mau Eh, bersosialisasi. jadi justru kalau kita ada teman bisa tugasmu sudah belum atau susah di mana kayak begitu. Nanti saling Jadi, bantu. justru itu yang mengingatkan kita, dia sudah, kenapa saya belum kalau Yes. kerja kayak begitu dan itu sih. Jadi bersyukur karena ada teman-teman juga. Terima kasih Doni. Kira-kira Kita GR. Ya jadi untuk bisa berhadapan dengan prokrastinasi tadi ada self awareness ya, membangun kesadaran diri, terus kemudian ada time management yang baik ya, Ya, betul. dari tiap-tiap orang, dan ternyata tadi Doni juga menambahkan harus punya circle yang betul-betul bisa menolong kita untuk good circle. good circle untuk bisa membuat kita sedikit terhindar lah dari yang Good namanya circle, good result ya. Sadar. Good circle, good result. Dengar ya teman-teman ya. Jadi kalau saat ini teman-teman juga lagi berprokrastinasi ria, ya Cari teman upayakan sebanyak-banyak. cari Tapi jangan cari yang prokrastinasi. Sama nanti nggak selesai. Ya, jadi memang ternyata teman juga bisa membuat kita jadi prokrastinator, tapi teman juga bisa membuat kita tidak menjadi seorang prokrastinator. Yes. Ini menarik sekali ya. Ya, itu kita bicara. Terus tadi Janet nih udah ngomong nih soal resiliensi. Janet mau ngomong apa dengan iya. resiliensi? Resiliensi kayak gimana? Kayaknya resiliensinya Janet itu Resiliensi ini apa dulu deh? Iya. Iya. Kok dapetnya di gua?
jadi Kan aneh yang ngungkit oh ya. iya Makanya saya diam-diam terus dari tadi teman-teman. Saya Jadi mau- Anda curang. sebenarnya dia bisa itu sih dia. Jadi harus di-trigger aja Iya. sih, honestly. Tapi tuh Kak, kalau kayak Kak tadi bilang tuh, Iya. udah Kak Grace, Kak Doni ngomong tentang tadi time, Iya. kekurangan harus punya kelompok yang bisa bantu kita. Iya. Nah, sebenarnya tadi Kak Grace juga di awal sudah memantik asik ngomong kalau misalnya dari itu semua kita mendapatkan resiliensi Yang adalah yang adalah pertahanan dalam diri ya Kak. nice, Betul nggak? yes, bener banget Kak. Pertahanan dalam diri. Nah, kalau tadi dibilang katanya Kak Doni, oh iya sudah ada deadline presentasi atau apa. Nah, akhirnya, oh iya, kalau hari ini kita bisa duduk di sini menandakan bahwa kita selesai dari semester. Yes. Yang udah Jadi resiliensi kita nih udah bukan tahun lagi. ya, dalam arti kayak masih on proses. Ada proses. ini. Makanya kita lebih tertawa lepas karena kita Sudah selesai. ya, lebih ke bebannya udah nggak ada. Iya, ya. beban. Maksudnya begini teman-teman, ini waktu kita take kita baru selesai. Semester Baru melalui badai. Iya, jadi itu bahkan kalau mau di satu-satu Kak kayak time manajemennya apa yang tadi tuh kan. Iya. Nah, akhirnya resiliensinya karena memang minggu depan ada deadline, gimana supaya sampai itu minggu depannya mau selesai, hari apa yang memang kamu leha-leha, hari apa deh gitu. Iya, iya, Senin, iya. Selasa, Rabu. Apalagi kayak gas, kita kayak mau Iya. jalan nih. Abis itu tahu nih kalau harian dimana itu harus selesai. Bahkan kayak tadi kadang bilang kelompok kita, akhirnya kayak ngecek mana yang belum ya. Terus Iya. kayak kamu nggak ngerti di mana atau punya aku salah ya gitu. Iya. Akhirnya kayak betul-betul kita ngerti beberapa aspek resiliensi itu ada Iya. Saya lupa. oh iya yang maksudnya dalam tadi juga sama kan Kak, ada juga yang kayak bahas tentang pertahanan diri. Resiliensi kan di dalam resiliensi ada sepuasnya. Iya ada semua dalamnya itu kan. Terus ada kecerdasan emosional. Iya ada. Jadi betul-betul yang tadi. Sisanya bisa dicek jurnal Iya. kalian. Oh ya. Jurnal kalian tentang resiliensi. di bawah Di sini. bawah sini yang otomatis di mana pertahanannya dia untuk tidak serta merta yang kayak langsung kayak tadi Iya. terboblos kayak yang jadi prokrastinasi sejati tuh kan Kak. Iya. Dia punya tameng lah Iya. untuk bisa atur itu. Kesadaran juga ujung-ujungnya. Jadi kan salah satu aspek juga. Iya, ya. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang resiliensi dan kaitannya dengan tadi yang sudah kita bahas ya teman-teman, jadi artinya memang masing-masing orang harus punya pertahanan gitu ya. Artinya tadi saya tertarik tadi sempat Janet bilang kapan kita berpikir mau sedikit bersantai, Iya. terus kemudian kapan sedikit lagi kita juga harus sudah bangun, Iya. menyadari dan kita harus mengerjakan tugas. Jadi artinya resiliensi itu membuat kita lebih paham kita ini kemampuannya di mana, pada momennya seperti apa gitu ya. Sehingga yang mau dibilang ya kayak kita jalani sudah berapa semester ini ya. Jadi mau dibilang soalnya susah atau enggak ya Jalan. sekarang tergantung bagaimana kita ya, pertahanan kita ya terhadap waktu-waktu kita, terhadap kesadaran kita, bahkan terhadap hal-hal yang mungkin ada dari luar diri kita yang bisa saja merusak pertahanan. Iya, bahkan kalau aku tidak salah ada Pasti tujuannya. tidak salah. Iya. Kayak dalam resiliensi itu ada goalnya, tujuannya. Jadi kayak yang kalau tadi dibilang Kak Grace, Kak Doni, semua kita punya ujung di akhir kenapa alasan kita masuk psikologi, ya tentunya tujuan kita ingin lulus ya. Jadi pertahanan kita bagaimana kita berupaya terus-menerus untuk menyelesaikan studi setiap semesternya. Iya. Oke. Jadi kita sekarang sedang membangun resiliensi juga dalam diri kita supaya goalnya kita ya kalau Tuhan berkenan ya teman-teman tolong doakan ya. Iya, doakan. Tahun Paling depan kencang. lulus gitu ya. Amin paling kencang. Amin paling kencang. Kok diam? Kamu Anda nggak Dalam amin Pak. hati. Oh, dalam hati. Amin paling dalam. Ayo. amin paling dalam. Amin paling dalam hati maksudnya. Ya artinya seperti itu. Jadi memang butuh adanya resiliensi supaya kita tidak terjebak pada prokrastinasi itu, tapi juga bagaimana kita tetap punya goalnya gitu ya. Iya. Karena kalau kita nggak punya daya resiliensi, ya mungkin kita nggak nyampe goal ini ya. Betul Kak. Resiliensi membantu kita capai itu sih sebenarnya. Ya betul. Oke, nah ini sekarang bicara goal nih ya. Aduh, goal. Bukan bola bicara kaki. goal nih. Berarti kalau bicara goal nih kan bicara, kalau saya sudah selesai, lantas saya mau apa gitu ya. Nah, ini makanya sekarang pertanyaannya teman-teman yang berkaitan dengan apa sih rencana mereka ini ke depan? Apa future plans-nya mereka sih? Kayak Apa Doni sih nih yang Kak. menjadi harapan? Anda harus duluan Pak. Dari Saya saya kira-kira ya, kalau sekarang ini kita sekarang di masa sekarang ya. Tapi kira-kira kalau bicara tadi goal ataupun future plans-nya gitu, Doni membayangkan diri Doni 5 atau 10 tahun lagi itu seperti apa?
Nah, apakah ada anak? Udah nikah Pak? Saya belum memikirkan itu. Oh, Tegas ya. Tegas. Tapi kalau memang puji Tuhan, amin, cepat lulus tepat waktu, tentu sudah pasti balik ke Sulawesi. Soal pasti atau tidaknya nanti goalnya itu apa, tapi kan kita punya harapan kan ke depan. Jadi nanti Tuhan yang atur. Cuman kalau saya sendiri jujur harus kembali ke Sulawesi karena memang mau dibahasakan kayak ada banyak hal yang harus dibenahi. Tapi saya sadar bahwa saya tidak bisa menjangkau semua. Makanya kan kalau saya milih studi lanjut sebenarnya karena ingin menjawab tantangan itu. Jadi bukan hanya sekedar ingin belajar sebenarnya. Tapi memang ya di lingkungan Sulawesi sendiri, saya bukan mau bilang paling tahu tentang Sulawesi, tidak. Tapi dari pengalaman saya selama saya di Sulawesi, masih banyak hal yang harus dibantu lagi, terutama kayak misalnya soal di segi pendidikan, atau juga masih banyak anak-anak yang mau bilang tertinggal atau apa. Karena saya kan kemarin pelayanan itu di daerah pedalaman, dan juga saya sering dan memang banyak sekali hal yang justru yang lebih memantik saya untuk upgrade. Jadi karena saya pikir bahwa kemampuan saya itu tidak cukup yang sekarang. Jadi saya butuh upgrade bukan supaya saya bisa menangani menjadi jawaban, tapi setidaknya saya meminimalisir begitu. Kalau saya juga ikut-ikutan orang, kenapa saya harus pikir-pikir tentang orang? Dan sama saja, kapan mau maju. Tapi makanya saya sering mengajak teman-teman di Sulawesi untuk sama-sama. Karena kan mereka itu berpikir, oh saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mampu bersaing. Apalagi kalau ditambah lagi masalah keuangan dan sebagainya, itu lebih, dia punya harapan dan cita-cita besar, tapi karena situasi keluarga, situasi kondisi dia itu yang jadi kayak hal-hal begitu sering saya dapati selama di sana. Makanya saya ingin kayak rubah hal yang pemikiran seperti itu. Dan makanya dalam proses ini belajar untuk ini sih. Belajar untuk bukan menjadi lebih baik, pasti arahnya ke sana, tapi juga butuh topangan dari teman-teman, dari keluarga, juga kesadaran diri itu penting. Walaupun memang pasti manusia akan punya salah dan kelemahan, tapi goalnya itu sih gitu. Jadi seorang transformator gitu ya, motivator, semua yang tortor lah. Yang penting jangan prokrastinator ya. Jelas. Itu goalnya. Dan kalau Grace bagaimana Grace? 5 tahun, 10 tahun ke depan kira-kira ya. Ya kalau saya memang kan sudah dibilang dari awal, memang saya juga S2 karena ya kebutuhan pekerjaan. Jadi ya saya membayangkan diri saya karena memang saya targetnya ingin ke UN. Jadi saya berharap 5-10 tahun ke depan saya sudah di UN. Amin paling kencang. Dan saya juga tadi sependapat sama yang Donya bilang, karena kita ini kan tujuan kita semua berempat lanjut ini kan karena kita merasa masih ada yang kurang. Kita merasa kayaknya saya apa ya? Saya masih harus Nanti kan jawabannya masih ada sisi-sisi di diri saya yang perlu saya perlengkapi, yang perlu saya upgrade. Jadi kalau saya berharap 5-10 tahun ke depan memang bukan lebih baik, tapi sudah mendekati versi yang lebih baik lah gitu. Jadi saya berada di suatu situasi di mana pekerjaan saya sudah settle. Kalau Tuhan berkati sudah berumah tangga dan mendapat seseorang yang dari Tuhan dan yang tepat seperti itu. Dan pastinya 5-10 tahun ke depan ya pasti saya udah tua ya. Jadi pasti di saat itu harusnya semuanya sudah matang, mapan dan settle. Amin. Lebih ke yang pasti aja. Aduh, betul lagi. Nggak usah yang ini ya, yang nggak jelas nggak usah. Kayak gitu aja ya guys ya. Kalau bagaimana? Nggak apa-apa maksudnya. Justru biasanya kan banyak anak-anak itu sekolah karena saya harus 11 tahun dulu supaya saya gagah-gagahan gitu. Padahal justru sebenarnya KKG kan di pekerjaan yang memang lebih ke masyarakat kan, membantu masyarakat begitu. Justru seharusnya kita sadari itu. Karena kita sekolah kan bukan hanya untuk supaya saya begini, saya S2, saya sudah ini nih, saya begini. Padahal justru dia dibutuhkan di masyarakat untuk kasih perubahan. Walaupun jangan kita pikir, harus jadi perubahan besar, harus bisa bikin ini. Justru mulai dari kita hal yang sekecil itu bisa kita apa. Siapa tahu dari kita kan ada teman-teman di sana termotivasi ini bisa ikut kan dari itu. Dan ya mungkin boleh tambah dikit dari yang sambung yang Donya bilang, karena memang benar yang Donya bilang, karena tidak banyak orang yang tertarik untuk
pengembangan masyarakat. Kayak ya istilahnya kayak bekerja untuk mengurus masalah orang lain gitu. Karena kan kita pekerjaan kalau di NGO lebih banyak kayak masalah di sini kita pikir solusinya gimana, bikin program, apply, lalu lihat berhasil atau tidak. Nah kan lebih banyak orang mungkin juga sedikit masukan untuk anak muda sekarang kan orang lebih banyak mengarahkan ke yang berseragam, PNS, betul. seperti itu. Mungkin untuk menyadarkan saja sebenarnya coba dengar kata hati kita mau kemana. Apakah PNS itu memang mau ngikut orang aja biar terlihat kayak tadi Doni bilang gagah-gagah, gelar tinggi, seragamnya lebih keren, terus orang tua lebih kayak oh iya PNS lebih pasti, bukan mau bilang PNS jelek, memang ada orientasi yang lebih ke menjamin agar ke depan hari tuanya seperti apa, tapi cobalah kita menjangkau yang tidak terjangkau. Karena kalau saya berpikir ya kalau bukan saya siapa lagi. Betul. Oke. Artinya semua oke ya teman-teman ya. Tapi terkadang kita sebenarnya punya alternatif yang lain yang justru lebih banyak membawa kita itu untuk lebih dekat dengan orang lain, dengan masyarakat khususnya seperti itu ya. Ketimbang kita bicara tentang kemapanan diri ataupun juga berkaitan dengan kita punya masa depan yang sepertinya sudah tersedia dan ada begitu ya. Tapi ya artinya bahwa dengan adanya kita menyadari diri kita itu sebenarnya kita menjadi orang yang terbuka dengan berbagai tantangan dan kita juga harus menjadi orang yang bisa menjawab tantangan itu gitu ya. Ya menarik sekali. Kalau Janet 5-10 tahun lagi sama kayak saya kayaknya. Kalau aku Kak, kalau tadi kan Kak Don sama Kak Grace bicara tentang pengembangan masyarakat. Nah, kalau bicara tentang untuk teman-teman yang saat ini mungkin dalam proses memikirkan masa depan yang juga kita sama, dan bahkan kita dalam bukan jenjang muda sih, maksudnya kayak masih dalam jati pencarian ke depannya. Sebenarnya ada kerinduan di mana kedepannya jika Tuhan berkenan masuk dalam pelayanan di jemaat, baik itu menjadi satu aja Janet. Iya. Satu aja. Jadi ya itulah gitu kan, nggak ada lah jika Tuhan. Tapi dalam artian itu kayak sebenarnya Kak lebih yang setelah ini malah belum dulu untuk dalam pelayanan yang mungkin terikat, bagaimana bisa mengembangkan diri jauh di tengah masyarakat. Sama yang kayak tadi Kak Grace bilang, jika dia dalam pekerjaan di Kupang dan segala macam pengembangan masyarakat, kalau aku secara pribadi, hati yang aku mau taruh adalah datang ke masyarakat atau lembaga apapun yang aku bisa bantu dari ilmu yang aku dapat sekarang. Nah, sisi lain itu hal yang aku suka. Sisi lain lagi juga itu pengembangan untuk diri aku secara matang untuk nantinya, ini nih bukan bicara tentang tadi gagah dan apa segala macam kita punya gelar, tapi apa yang ilmu kita bisa dapat untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, setelah dari itu dan kedepannya ingin masuk dalam lembaga apapun dan bahkan salah satunya mungkin pastoral atau pos pelayanan dan segala macam yang nantinya mungkin dikembangkan jika Tuhan berkenan lagi masuk dalam pelayanan di satu hal yang udah terikat nih gitu di pekerjaan. Lembaga berarti semua dia dong. Nah, gitu dan itu masih dalam proses. Jadi 5 tahun ke depan melihat Janet yang ada mungkin di masyarakat dan bisa bantu, kiranya dia terus-menerus upgrade gitu. Tidak menjawab itulah. Bahkan gitu. Maaf aku potong, kan di daerah aku Balikpapan masuk ibu kota negara nih. Yang otomatis banyak pekerjaan dan lahan. Nah, kalau itu bangunan tinggi-tinggi dan segala macam pekerjaan, nah apa pengembangan masyarakat di sana yang belum? Itu mungkin bisa untuk bagaimana kita lihat. Jadi ibaratnya masing-masing ini punya future plans ini pasti berkaitan juga dengan manusia ya, memanusiakan manusia. Tadi mungkin bisa disampaikan begitu, dan bagaimana ilmu yang kita dapat sekarang ini dalam studi lanjut ini bukan hanya sekedar sebagai ilmu saja, tapi kemudian kita bisa kembangkan itu dalam relasi kita dengan orang lain, bahkan juga dalam hal-hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan pada saat ini di tengah-tengah situasi kondisi masyarakat yang banyak sekali punya kekurangannya ya, baik itu berkaitan dengan isu-isu sosial, isu-isu kemanusiaan gitu dan lain sebagainya.
Nah, ini menarik sekali ya. Terima kasih loh sudah Kalau berbagi. kita boleh balik, Hah? Kenapa kalau balik? balik ke Kak Irma gimana Kak? Kalau Kak Irma Wah, 10 iya. tahun ke depan gimana Kak? Mas, dari tadi kita ini ditanya-tanya terus. Kayak Iya. teman-teman Kali-kali kita tanya yang Iya. punya podcast dong. Bahkan kembali ke teman-teman tuh kayak dalam relasi kayak kakak kan pendeta Apa? lain. Iya. Baru masuknya S2 baru mau ditutup juga. saya kayak sebentar Udah berkeluarga. Nah, Udah saya siap. kayak tantangan dan segala macam. Ah. Apa sebenarnya yang kakak mau nih? Tadi tuh ke 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan Itu kira-kira apa? kakak melihat diri kakak udah Nontonnya di podcast saya yang episode Kalau enggak. bicara satu udah satu. Sudah saya tahu banget loh. Iya, betul. Jadi berarti ini kaitannya dengan ini dong, studi lanjutnya dong. Iya. Eh, kalau bicara ini, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini mereka penasaran nih belakangan soalnya. Iya. Kalau bicara tentang kebutuhan untuk studi lanjut, aku orang yang sebenarnya nggak mau ya soal studi lanjut begitu ya. Tidak mau untuk studi lanjut, tapi ketika itu ada peluang kenapa enggak, begitu ya. Kenapa aku harus membuang satu kesempatan yang ketika itu terbuka, sangat terbuka lebar sekali gitu ya. Sangat terbuka lebar sekali, dan justru aku melihat bahwa dengan studi lanjut ini buat aku pribadi ya teman-teman ya, ini mungkin bicara hal-hal yang sifat psikologis ya, seperti membenahi yang mungkin belum pernah atau membenahi, memperbaiki yang aku pernah gagal di S1 misalnya seperti itu ya. Jadi semacam mendapatkan kesempatan lagi nih untuk memperbaiki, entah itu apa ilmunya makin diperdalam lagi, terus kemudian pengalamannya ditambah lagi. Terus secara sekarang kan itu tadi beda ya, beda 15 tahun lalu aku lulus dan kemudian sekarang belajar lagi tuh beda suasananya, metode belajarnya juga udah beda gitu. Nah tapi yang paling utama sih sebenarnya ketika ada peluang bisa studi lanjut ini, aku lebih seperti menjadikan studi lanjut ini penghargaan buat diri sendiri ya. Oh, iya. Betul, aku ya itu tadi ya, memang betul kita sedang membekali diri kita berkaitan dengan profesi. Untuk aku khususnya ya, untuk profesiku, menunjang pelayanan. Tapi yang tidak kalah penting menurutku dalam studi lanjut adalah bagaimana ini menjadi cara untuk aku bisa menghargai diriku sendiri, menunjukkan apa yang aku bisa sesuai dengan kemampuanku gitu ya. Terus kemudian ini juga cara untuk aku menebus kesalahan-kesalahan yang mungkin aku nggak bisa lakukan kalau aku nggak studi lanjut gitu ya. Jadi seperti itu ya. Iya, self reward benar ya. Ini teman-teman udah bahas di episode yang lalu ya dengan data petis ya, self reward. Ini semacam self reward. Jadi teman-teman nggak harus kita mau studi lanjut itu karena berkaitan dengan dorongan orang atau dorongan Baru gengsi. Gengsi karena baku kompetisi tapi ya siapa tahu dengan studi lanjut itu menjadi self reward kita, kenapa enggak gitu ya, menjadi self reward. Sehingga Irma yang ada di 5 tahun 10 tahun kemudian itu ya nggak enak mau nyebut di sini, Bukan yang main sekarang. yang pasti bukan Irma yang sekarang loh. Yes, nice. Seperti itu ya, artinya ya pasti harusnya lebih meningkat ya. Kalau umur Tuhan kasih panjang sampai 5-10 tahun lagi ya, Amin. tunggu aja episodenya podcast apa podium di 5 dan 10 tahun. Itu kayak apa ya? Habis ini sudah ditagih aku sama pendeta Petrus pasti nih. Iya. Ya begitu ya teman-teman, artinya memikirkan 5-10 tahun apa yang menjadi future plan kita itu sesuatu yang harus juga menjadi pendorong buat kita ya. Iya. Karena dari situ juga kita akan terbangun self awareness-nya kita ya. Kita juga sudah mampu mengatur seperti apa kita nantinya ya. Dan dengan tujuan itu, dengan goal itu, pasti kita masing-masing sudah bisa menciptakan resiliensi kita sendiri. Sudah kesimpulan gitu ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya pikirnya di close dulu ya buat Doni, buat Grace, buat jadi join kemana jangan Join studi. join studi. Yuk mari S2. Ayo teman-teman, Ayo artinya studi gini, lanjut. ajakan ini teman-teman mau mengatakan bahwa kalau teman-teman satu saja sudah ada titik atau tanda peluang untuk studi lanjut, jangan pernah disia-siakan. Ya, benar Ya. sekali. Karena kadang-kadang kesempatan itu tidak datang dua Kali. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Contohnya Contohnya Iya. juga ini. Apa sih? Saya masih muda. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi nikmati semua apa yang menjadi kesempatan dari teman-teman. Ya belajar pun memang nggak hanya harus dalam pendidikan formal ya. Iya. Nah, teman-teman boleh ngambil kursus apapun lah. Iya, ya. banyak kok sekarang. Betul. Setidaknya dengan itu tutorial teman-teman. juga banyak. Iya. Ya, Itu betul. sih. Sekarang banyak gitu. Iya, betul. banyak.
supaya dengan demikian kita semakin memanusiakan diri kita dulu Yes, ya, diri sehingga kita. dimanapun kita berada kita jadi berkat buat Iya. orang. Mungkin Langkah kita- saja, maju saja, ya, ya. terus. Oke, moto hidup mungkin. Aduh, Moto hidup Doni apa di masa sekarang ini? Kalau mau hidup secara pribadi Ya. ada dulu, tapi semenjak Hilang. studi lanjut ada punya papa yang teringat. Oh ya, apa itu? Dia bilang cukup jadi orang yang berguna. Oh, oke. Jadi tidak perlu harus berpangkat, Moyo. harus tapi cukup jadi berguna. Soalnya banyak yang berpangkat tapi tidak berguna. Oh, oke. Ya, Mantap. benar. Grace, apa Grace moto hidupnya? Kalau moto hidup saya terlalu rohani. Sama apa? Nggak apa-apa, emang harus terlalu rohani. roh lain. Dia bilang bukan rohalis. Apa? Kalau saya ya andalkan Tuhan sih. Iya. Maksudnya kalau jalan dengan Tuhan pasti baik. Jadi kalau S2 ini kan tantangannya kayak tadi kita sudah ngomong panjang lebar Iya. gimana. Tapi kalau saya pribadi saya bisa lewat semua karena saya punya Tuhan. Jadi moto hidup saya I'm nothing without God. Oke, thank you. Janet. jadi tuh Kak, moto hidupnya tuh sebenarnya lebih kayak dulu ingat banget sih SD SMP naruh dinding gitu kan. Nah, iya. Nah itu tuh kayak ada 3, sabar, yakin, percaya. Nice. Nah, jadi itu yang buat kasih kuat kayak misalnya, ayo sabar, tapi kamu terus yakin. Nah yakinnya tuh mungkin masih diambang, terus Iya. nanti ditegaskan dengan percaya gitu. Iya. Kalau apa yang Faith, Tuhan kasih kamu sejauh ini, yakin percaya Tuhan tuh akan kasih sediakan ini gitu. Bahkan nyambung kalau kamu pakai hati juga, kamu lakukan dengan semuanya tulus tanpa ada maksud dan apapun, Iya. Tuhan akan kasih sertai kamu sampai kapanpun dan dimanapun. Amin. Panjang ya ini sih. Nggak apa-apa. Kalau Kair moto hidup, Iya kan. Kak Ira moto hidup Kak, kan sudah dari saya. Kalau aku moto hidupku, aku nggak pernah punya episode berikutnya sebelumnya ya. Kalau aku tuh kalau moto hidup, mungkin nggak tahu ya ini moto hidup atau bukan, tapi aku selalu suka dengan tagline itu smile brings miracle gitu ya. Artinya senyum itu selalu membawa keajaiban, tapi jangan kebanyakan senyum juga nanti Iya, kira-kira. betul. senyum di beda. kamar dinding. Gitu. Tapi kalau bicara sesuatu yang sifatnya rohani, aku nggak pernah jauh dari yang namanya Filipi 4 ayat 13. Oh iya. Apa maksudnya ya segala perkara Dapat dapat kutamu bersama Iya. Tuhan ya, itu berjalan bersama dan di dalam Tuhan itu yang penting ya teman-teman. Kelihatan banget ya mau profesinya. dilanjut ya. Mau sekali. dilanjut mau apapun ya itulah dia ya teman-teman ya. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan satu pencerahan, satu hal yang Semoga. Semoga ya, semoga obrolan kita memberikan insight ya. pastilah ya. Bisa menjadi masukan buat teman-teman untuk juga bisa merencanakan hal-hal yang baik di depan ya. Oke, ini yang menjadi episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan di Spotify setiap Rabu malam dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Kalau begitu saya Irma pamit. Saya Janet. Saya Grace. Saya Doni ganteng. Amin. Semuanya pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. teman-teman. Bye. Dah. Jangan lupa dilanjut. God bless you. Semangat menata.